Tetap stay tune di channel ini, jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, kita berdoa saudara-saudara kita yang sakit sembuh atas izin Allah. Amin. Saudara-saudara kita yang banyak masalahnya diudari masalahnya satu persatu. Amin. Kita mulai ya. Bismillah. Kepada Ustadz Awan Adi kami persilakan. Awan mulai pengen nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumil qiyamah. Puji yang saya hormati dan para jamaah semua, para ustaz, para guru yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui keberkahan majelis ini Allah pandang majelis kita ini dengan pandangan rahmatnya Allah. Karena kalau Allah sudah mandang kita dengan pandangan rahmatnya Allah, diampuni semua dosa-dosa kita. Kalau Allah sudah mandang kita dengan pandangan kasih sayang Allah, pandangan rahmat, diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah. Karena itulah Syekh Zazili berdoa. Kalau beliau berdoa begini, ya Allah, jadikan keburukanku seperti keburukan orang-orang yang Engkau cintai, dan jangan jadikan kebaikanku seperti kebaikan orang-orang yang Engkau cintai. Doanya Syekh Az-Zazili, ya Allah, jadikan keburukanku seperti keburukan orang-orang yang Engkau cintai. Allah kalau sudah cinta sama seseorang, kalau dia punya keburukan gak dipandang buruknya. Orang kalau sudah ngefans sama Pak Jokowi, ngefans setengah mati, setengah mati. Ngefans sama Pak Jokowi setengah mati, ngefans. Kalau dia berbuat salah gak dipandang salahnya. Orang ngefans sama Prabowo, ngefans banget sama Prabowo. Dia melakukan kesalahan gak dipandang, gak dilihat. Namanya orang sudah ngefans, sudah jatuh cinta. Makanya Syekh Az-Zazili berdoa, ya Allah, jadikan keburukanku seperti keburukan orang-orang yang Engkau cintai. Kalau Allah sudah cinta, keburukannya gak dipandang oleh Allah. Nabi Adam punya kesalahan, diampuni. Nabi Musa pernah bunuh orang, diampuni. Kalau Allah sudah cinta, walaupun dia punya salah, dan kita pasti punya salah, gak dipandang salahnya, karena Allah sudah cinta. Dan jangan jadikan kebaikanku seperti kebaikan orang-orang yang Engkau benci. Itu doanya Syekh Az-Zazili. Jangan jadikan kebaikanku seperti kebaikan orang-orang yang Engkau benci. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab yang jelas-jelas ahli neraka, musuhnya Rasulullah sampai matinya kafir. Abu Jahal dan Abu Lahab itu jelas-jelas ahli neraka. Mereka punya kebaikan enggak? Punya, pasti punya. Sejelek-jeleknya Abu Jahal, Abu Lahab pasti punya kebaikan. Mungkin nafkahi istrinya, ngasih makan anaknya, kebaikan bukan? Kebaikan. Tapi karena Allah sudah benci kepada keduanya, tidak dipandang kebaikannya oleh Allah. Maka jangan jadikan kebaikanku seperti kebaikan orang-orang yang Engkau benci. Allah kalau sudah benci, baiknya sudut langit gak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap majelis kita ini dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya Allah. Kalau Allah sudah pandang dengan pandangan rahmat, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Senang ya kalau kumpul-kumpul begini bareng-bareng. Ada yang sakit didoakan, yang meninggal didoakan. Malah rencana kemarin katanya gini, almarhum Abah Fani, tapi belum jadi. Kapan? Masih banyak agenda. Oh, dari luar kota.
Oh, kalau udah sepi, kapan sepi nih? Kita kunjung ke tempatnya Abah Fani di sana. Lalu apa yang kita lakukan kalau kita ziarah itu apa yang kita lakukan? Doakan yang bersangkutan sambil baca surat Yasin. Karena dalam hadis Anas bin Malik Rasulullah bersabda, "Man dakhala al-maqbarah tsumma faqra'a surat Yasin, khuffifal azab an ahliha." Kata Sayyidina Anas, Rasulullah bersabda, barang siapa yang masuk ke area pekuburan dia membaca surat Yasin, khuffifal azab an ahliha, Allah ringankan azab ahli kubur tersebut. Dan Allah akan memberi kebaikan kepadanya seperti kebaikan orang yang meninggal yang dia bacakan surat Yasin. Datang ke kuburan bacakan surat Yasin. Itu ada dalam kitab ini, Majmu' Syarif ya. Tentang hadis itu, fadilah surat Yasin salah satunya itu. Ya, mudah-mudahan kapan-kapan Allah kasih rezeki kita datang ke sana ya. Bawa surat Yasin di hafal ya, syukur bisa hafal. Baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, semestinya kan kalau saya itu bahas tentang Sirah Nabawi, tetapi malam hari ini tak jeda boleh ya kan? Tak jeda saya ingin membahas sedikit bab dalam kitab Ulumul Adab ini. Karena adab itu penting, saudara. Manusia itu punya jantung. Kalau nggak punya jantung, mati. Kecuali Syahariri, satu-satunya manusia yang nggak punya jantung itu Syahariri. Dia nggak punya jantung, dan dokter heran. Kok bisa nih orang hidup nggak punya jantung? Ketika ditanya, kemana jantungmu ya Syekh? Jantungku tak titipkan kepada pemilik jantung hatiku, yaitu Rasulullah SAW di Madinah. Dia orang satu-satunya orang yang hidup tapi tak punya jantung. Ketika ditanya jantungnya mana, sudah aku titipkan ke jantung hatiku, yaitu Rasulullah di Madinah. Syahariri. Manusia itu punya jantung. Jantung ini supaya aman harus dilindungi oleh tulang. Ini tulang-tulang kita ini, tulang rangka. Ini melindungi jantung. Dan tulang itu supaya aman dibungkus sama daging. Betul. Kemudian balum itu masih ada dagingnya tuh. Dan daging itu supaya aman dibungkus lagi sama yang namanya kulit. Itu lapisan paling luar. Kalau orang nggak punya kulit, jatuh neng aspal, wah kulitnya terkelupas. Itu dagingnya kalau tidak ada kulit, menyonyok, bisa kena infeksi, kena virus, segala macam. Orang kalau tidak punya kulit, dagingnya rusak. Kalau dagingnya rusak, lama-lama tulangnya rusak. Kalau orang dah tulangnya rusak, jantungnya mesti rusak. Jantung itu iman. Tulang itu amal wajib. Daging itu amalan sunnah. Dan kulit ini adalah adab. Orang kalau meninggalkan adab, meremehkan adab, dia akan pasti meremehkan yang sunnah. Kalau orang sudah meremehkan yang sunnah, dia akan tinggalkan perkara yang wajib. Kalau orang sudah remehkan dan tinggalkan yang wajib, imannya pasti hilang. Itulah pentingnya adab. Adab ini memang paling luas, tapi ini yang paling melindungi. Orang tidak punya kulit, dagingnya rusak, tulangnya rusak, jantungnya rusak. Orang kalau tidak punya adab, dia akan remehkan yang sunnah. Orang kalau sudah remehkan yang sunnah, yang wajib juga ditinggalkan. Kalau yang wajib ditinggalkan, imannya akan lepas dari dirinya. Maka penting kita belajar adab. Ini pada malam hari ini kita akan membahas bab tentang adab. Kenapa ini penting? Sangat penting sekali bab adab ini. Bagaimana bisa orang belajar tapi tidak pakai adab? Ngaji terus kemana-mana pengajian, di sini ngaji, di sana ngaji, di kota ngaji, di kota gede, di Ngampilan, di mana-mana ngaji. Mestinya kalau banyak ngaji, ilmunya tambah banyak, mestinya amalnya juga meningkat, ketaatannya semakin baik. Ngajinya di mana-mana, wawasannya nambah luas, tapi amalnya tidak bisa diamalkan. Ilmunya tidak bisa diamalkan. Kok bisa orang ilmunya luas tapi nggak bisa diamalkan? Berarti ilmunya tidak barokah. Kok bisa ilmunya nggak barokah? Dulu pas belajar nuntut ilmunya tidak pakai adab, sehingga ilmunya tidak barokah. Contoh gampang ya. Datang ke majelis taklim, yang datang itu hanya badannya, awak itu. Ruhnya tidak datang ke sini. Di mana ruhnya? Ruhnya nih WhatsApp, Instagram, Facebook. Itu ruhnya di sana, tidak hadir di sini.
Jadi yang hadir cuma badannya tok, rohnya tidak hadir di sini. Bagaimana bisa dapat ilmu yang barokah? Ini akan kita pelajari, insya Allah. Ya, mungkin kalau nggak cukup hari ini ya kita nyambung dan bulan berikutnya, insya Allah. Kenapa kita perlu belajar adab? Ada namanya ahlul ra'i. Ahlul ra'i ini ahli logika. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, atau nama lainnya Nu'man. Ketika salah satu muridnya, ada yang mengatakan yang dimaksud muridnya itu adalah Imam Malik. Ibunya hendak mengantarkan muridnya ini belajar ke tempatnya ahlul ra'i. Apa kata ibunya? Nah, kamu mau belajar ke ahlul ra'i, belajar ke Imam Abu Hanifah. Sebelum kamu nyantri mondok di sana, kamu perhatikan adab dan akhlak gurumu. Kalau gurumu tidak punya adab, tidak punya akhlak, tidak usah ngaji sama dia. Kamu mondok di tempat lain saja. Jadi poin pertama kata ibunya Imam Malik, cari guru yang adabnya tinggi. Ilmu itu bisa dapat dari mana saja. Jangan kalau bingung tanya ke Google, Mbah Google, Ustaz Google pasti bisa jawab. Benar? Bingung, ada satu masalah, buka YouTube, banyak jawaban dari Ustaz ini, jawabannya banyak. Kalau ilmu bisa belajar dari mana saja, tapi adab akhlak itu hanya bisa dipelajari dari guru. Tidak semua guru punya adab dan akhlak. Karena itu pentingnya sebelum kita belajar, perhatikan sumber ilmunya dari siapa kita belajar. Biasanya kalau gurunya suka mengkafirkan orang lain, dia akan melahirkan murid yang suka mengkafirkan orang lain. Kalau gurunya santun, gurunya lembut, akan melahirkan murid yang santun dan lembut. Nular. Itu biasanya begitu. Jadi penting kita belajar adab. Kemudian bahkan di Madinah, ini para ulama, saya cerita dulu, para ulama salafus saleh. Mereka itu kalau ke Madinah, itu biasanya para ulama salaf itu kalau masuk kota Madinah, sendal itu nggak dipakai, ditenteng. Kenapa? Itu ada para ulama. Mereka kalau masuk Madinah, sendal ditenteng. Kenapa? Takut nginjak tempat-tempat yang pernah diduduki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takut menginjak tempat-tempat yang pernah diinjak Rasulullah sehingga kurang adab. Sendal ditenteng, rela berpanas-panasan, jaga adab. Bahkan diceritakan dalam sirah Imam Malik itu kan ulama Madinah, pengarang kitab Al-Muwatta, imamnya Madinah. Imam Malik itu tidak pernah seumur hidupnya naik kuda dan unta di kota Madinah. Beliau kalau mau keluar kota, untanya, kudanya itu dituntun sampai batas kota. Baru kalau sudah di luar dia naik untanya. Sebaliknya, beliau kalau mau masuk kota Madinah, begitu sampai di perbatasan, beliau turun, untanya dituntun. Tidak pernah sekalipun naik kuda atau unta di kota Madinah. Imam Malik ketika ditanya orang, ya Imam Malik, kenapa engkau ketika di Madinah tidak pernah naik untamu, naik kudamu? Apa jawaban Imam Malik? Bagaimana mungkin saya naik di atas unta atau kuda sementara Rasulullah ada di bawah saya? Gimana Rasulullah? Di kuburannya di bawah tanah. Merasa nggak pantas naik kuda, naik unta, Rasulullah ada di bawah. Bayangkan itu. Merem, bayangin dulu. Sebegitu tingginya akhlaknya Imam Malik sampai nggak berani di Madinah naik unta, naik kuda. Adabnya yang tinggi membuat ilmunya Imam Malik luar biasa berkahnya. Makanya berkahnya ilmu itu didapat dari adab yang tinggi. Sampai Imam Ibnu Mubarak atau Syekh Ibnu Mubarak berkata, "Thalabtul adab salasuna sana." Saya belajar adab itu 30 tahun. Wa thalabtul ilm 20 sana. Dan saya belajar ilmu hanya 20 tahun. Jadi belajar adabnya 30, belajar ilmunya 20. Lebih lama mana? Lebih lama belajar adab. Dan adab ini sekarang banyak ditinggalkan. Dulu Kak Puji, orang anak kecil tuh nggak lewat depan orang tua mesti dukung diri. Sekarang nggak ada, susah nyari anak kayak gitu. Kenapa? Ya karena nggak diajari adab. Ketemu guru SMA sama sekarang, ketemu guru, halo bro, apa kabar? Belum bisa SMA. Di mana adabnya? Bagaimana ilmunya akan barokah sama gurunya? Seperti itu berlakuannya. Itu fakta, itu fakta.
kita perlu belajar adab? Kita bahas. Pertama, kenapa kita perlu belajar adab? Pentingnya belajar adab. Yang pertama, adab itu menjadi penyebab keberkahan ilmu. Ilmu itu jadi berkah kalau kita beradab, menggunakan adab ketika belajar. Jadi penting, mendatangkan keberkahan. Kalau ilmunya berkah, jadi gini, walaupun sedikit ilmunya berkah, ilmu itu akan bermanfaat, ilmu itu bisa diamalkan, dan ilmu yang sedikit itu akan mengundang ilmu-ilmu yang lain datang. Itu namanya berkah. Tapi kalau ilmunya nggak berkah, ngaji di mana-mana, di sini di PMJ, di teras dakwah, di Yogyakarta, di Ngampilan, di Bantul, dia ngaji kemana-mana, banyak wawasannya. Tapi kalau ilmunya nggak berkah, satu, nggak bisa diamalkan, susah ngamalkannya, dan lama-lama hilang ilmunya. Lama-lama ilmunya hilang. Itu bahaya. Makanya pentingnya kita belajar dengan adab, karena adab itu menjadi sebab keberkahan ilmu. Dua, adab itu menjadi asbab hadirnya ilmu, menjadi sebab hadirnya ilmu. Imam Syafi'i itu punya murid sing rodok DDR, daya dongnya rendah. Nah, istilah Kang Puji pekok. Istilahnya beliau itu namanya Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman itu susah sekali. Sampai Imam Syafi'i itu nek ngajar beliau itu selain paham Rabi' orang dong. Berkali-kali begitu tanya, paham kamu orang dong. Ini sampai Imam Syafi'i bilang gini, Rabi', nanti saya akan masuk ke kamarmu. Maka Imam Syafi'i privat khusus Rabi' bin Sulaiman diajar 40 malam khusus hanya membahas satu materi. Yang lain juga ganti bab. Ini si bab kuiwe. Orang naik kayak skripsi gitu. Babnya bab niat gitu. Mahasiswa gitu. Bapak bab niat Ustaz. Wis 2 tahun bab niat terus. Ini bab 1 aja. Bab ini tuh gak pindah-pindah. Sampai hari ke-40 Imam Syafi'i bilang begini, ya Rabi' sudah paham? Belum guru. Ya, sabari guru. Ini guru yang sabar dan murid yang taat. Lalu gurunya bilang gini, Imam Syafi'i, ya Rabi', kalau makan ilmu itu seperti makanan, pasti sudah aku suapkan ke mulutmu. Kalau ilmu itu makanan, pasti sudah aku suapkan. Masalahnya yang memahamkanmu atas ilmu ini bukan aku, tapi Allah. Mulai sekarang kau banyaklah berdoa kepada Allah, minta supaya orang pakai pekok, supaya tidak terlalu bodoh itu, minta supaya dibukakan pemahaman dan ilmu. Sami'na wa atokna guru. Saya kami dengar kami taat. Dia banyak doa. Subhanallah, Allah buka, futuhkan dia, dibuka betul-betul sampai yang tadinya ranking paling belakang, ini Rabi' bin Sulaiman jadi orang yang paling pintar di kelasnya dan jadi sekretarisnya Imam Syafi'i. Itu murid itu kalau sudah dapat nasihat dari guru, saran dari guru, murid itu harus mengikuti pendapat guru. Guru yang dia ikuti loh ya. Dia percaya sama guru ini, dia betul-betul mulazamah ngikut sama guru ini, lalu guru ngasih saran, diikuti. Jangan jenengan nanya sama guru ngasih jawaban, cocok lah situlah. Itu kurang ajar. Itu namanya kurang ada. Ada seorang ibu-ibu sosialita di Jogja, ada pengajian khusus hari tertentu, hari X gitu pengajiannya. Itu beliau nanya ke saya, Ustaz, saya ada masalah begini, sebaiknya apa yang saya lakukan? Oh ya Bu, Bunda, jangan begini. Oh siap Ustaz. Baik dia puas. Dia nanya ke Ustaz lain, A, B, C, D. Lalu dia setelah selesai, dia WA saya, Ustaz, akhirnya saya pilih Ustaz itu, Ustaz A, Ustaz B. Saya ikut pendapat dia saja. Sejak hari itu dia ngundang saya sampai hari ini gak pernah saya datang. Gak pernah saya mau terima. Bentuk apa? Takzir saya kepada dia. Kalau orang sudah niat tanya sama guru, berarti dia harus siap mengamalkan apa yang disarankan oleh guru. Harus. Kalau dia nanya, Ustaz ini gak cocok, tekok Kang Puji, gak cocok, tekok Ustaz tadi gak cocok, Ustaz Awan gak cocok di poligami saya. Berarti dia itu bersikap bukan berdasarkan ilmu,
tapi cari mana yang cocok dengan hawa nafsunya, bukan dengan ilmu, tapi dengan hawa nafsunya. Mana pendapat Ustaz yang paling cocok dengan hawa nafsunya, itu yang dipilih. Sampai hari ini, itu pengajian misalnya hari Selasa, khusus hari Selasa. Sampai saya bilang maaf, saya nggak bisa hari Selasa Bu. Sekarang saya nggak bisa, saya ada Selasa ada jadwal tetap tempat lain. Kalau gitu pengajian kita geser aja, nggak apa-apa Ustaz. Maaf, tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Biarkan saya taksir dulu. Nggak boleh. Berkahnya ilmu itu hilang kalau guru sudah tidak itu. Maka belajar itu yang paling penting bukan ilmunya, tapi ridho dari guru. Nanti kita bahas bab itu nanti ya ke depan insyaallah. Ada juga di angkatan yang lain, di generasi yang lain, Imam Syafi'i punya murid namanya Buaiti. Siapa namanya? Buaiti. Buaiti itu sama kayak sama tadi Rabi bin Sulaiman. Paling bodoh di kelasnya itu. Nek dia ngapal kayak Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Oh ya, oh. Innal ladzina kafaru sawa'un. Oh, diulangi mana? Dia baca lagi sampai 100 kali dia baca, enggak hafal-hafal. Saking bodohnya Buaiti. Sampai yang hafal itu bukan dia, konco-konco sebelahnya hafal. Saya ngomongnya ini hafal. Buaiti sudah hafal? Belum, kami sudah hafal semua. Dengarkan kamu ngapal tuh kami hafal. Si ngapal ini malah hafal. Coba bayangkan, ada orang yang sampai begitu. Sampai suatu ketika dia bukan putus asa, istilahnya itu ya, bingung gitu, saking bingungnya. Karena saking bingungnya udah gak ketemu jalan untuk belajar. Memang dasar mungkin otak saya begini ya Allah, saya banting setir, potong kompas. Dia gak lagi kusuk belajar, tapi dia mulazamah menjadi abdinya, menjadi pelayannya Imam Syafi'i. Dimana Imam Syafi'i pergi, dia yang bawakan tasnya. Imam Syafi'i mau keluar, dia nyiapkan sendalnya. Imam Syafi'i mau naik kuda, pegangin tali kekangnya. Imam Syafi'i turun, dia yang jagain. Imam Syafi'i mau duduk, dia nyiapin kursi mejanya. Yang nyiapin minumnya, gelarkan karpetnya. Betul-betul jadi mengabdikan diri, jadi pelayannya Imam Syafi'i. Sampai pada suatu hari Imam Syafi'i masuk di kelas, Buaiti juga ikut masuk. Ini paling bodoh ini. Bodoh ini ngomongnya mesti lucu, bener gak? Kadang ada di kelas zaman di kita dulu sekolah, di kelas ini harus yang paling bodoh, ngomongnya mesti lucu. Padahal gak niat lucu karena bodohnya dia. Ngomong lucu. Kan ada yang begitu ya. Ketika di kelas Imam Syafi'i nanya, siapa di antara kalian yang tahu bisa jawab pertanyaan saya? Kasih pertanyaan sulit banget pertanyaannya, tidak bisa jawab. Sing ranking 1 nggak bisa jawab. Buaiti malah angkat tangan. Saya guru. Semua sekelas ketawa semua. Gak ada yang gak ketawa. Ngomong bodoh ini angkat tangannya lucu loh. Kata Imam Syafi'i, jangan ketawakan temanmu, biarkan dia jawab dulu. Begitu dia jawab, kayak Ustaz tadi daya. Oh guru, dalam kitab ini halaman sekian pojok paling bawah sebelah kanan. Dalam pendapatnya ulama ini dalam kitab ini pojok sebelah kiri. Ustaz tadi daya. Bengong semua muridnya. Imam Syafi'i langsung batin. Mungkin tadi malam anak ini sudah futuh berkah dari dia mulazamah kepada gurunya. Berkah dia mulazamah sama gurunya difutuhkan, dibukakan pemahamannya, ilmu yang selama ini dia pelajari gak paham, dalam suatu malam dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat saya pun ketika anak saya mau tak pondokkan berangkat, saya bilang gini, nah, Abi gak berharap dan tidak menuntut kamu jadi ranking 1 di kelas paling pintar di pondok sana. Tidak. Yang penting kamu jadi pelayan bagi gurumu, jadi budak bagi gurumu, Abi sudah bangga. Berkahnya ilmu itu dari situ. Bagaimana seorang murid bisa ngabdi kepada gurunya. Orang saya mikir dibayar, tidak usah. Ngabdi kepada guru. Di situ dia akan datang banyak berkah dari ilmu. Itu yang kedua, menghadirkan keberkahan atas ilmu. Yang ketiga, ilmu adab merupakan ilmu dan amal. Adab itu ya ilmu ya amal. Karena ada ilmu yang nggak bisa diamalkan. Tapi kalau adab itu ilmu yang langsung bisa diperhatikan. Contoh Pak, saya menguasai ilmu yang sampai sekarang nggak bisa saya praktekkan. Saya menulis buku judulnya Masa Haid yang Penuh Pahala. Membahas tentang masa perempuan haid, haid kecepatan, haid lambat, haid putus-putus, nih hukumnya bagaimana.
Saya ngerti ilmu itu, tapi sampai sekarang nggak pernah tak praktekkan. Kenapa? Orang tahu lain. Jadi nggak pernah saya praktekkan. Tapi ilmu adab itu ya ilmu ya amal, dipelajari langsung bisa diamalkan. Itu luar biasanya tentang adab ini. Adab itu ilmu dan amal. Kelima, yang terakhir, adab adalah adab terhadap ilmu merupakan adab kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adab kepada ilmu itu adab kepada Allah dan Rasulullah. Kita ini kadang adabnya ke Allah aja gak karu-karuan. Contoh ini. Nah ini contohnya. Kita sholat tahajud, gelar sejadah. Umpama ya, gelar sejadah kok nekuk, nggak lurus, nggak terraih semua. Nah, kita tahajud, biasanya ini, menceng sejadah. Bener? Pakai kaki tuh, kok miring ini, pakai kaki gini. Bener apa bener? Pernah ngalami, pernah melakukan? Kita berdiri gini tuh di depan Allah. Allah melihat kita enggak? Itu beramal tapi nggak pakai adab. Padahal dia di depan Allah. Sama kayak ibu-ibu itu. Ketoknya gue mau kena HP, jerune daster bolong-bolong. Itu nggak punya adab. Walaupun secara syar'i sah. Bapak-bapak sholat pakai sarung, pakai singlet sah. Tapi itu nggak pakai adab. Masuk ke masjid, kaosan oblong. Sah nggak sholatnya? Sah, tapi nggak pakai adab. Padahal Allah mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Berhiaslah pakai yang bagus ketika setiap masuk masjid. Itu bab adab. Dan semua amal kita itu tujuannya adab. Percayalah. Sholat selesai fil alamina innaka hamidum majid, terus salam, menebarkan salam keselamatan. Itu masuk perkara adab. Ujungnya sholat adalah adab. Afsus salam, tebarkan salam. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar itu akhlak, bukan mencegah perbuatan keji dan munkar. Akhlak, adab. Sholat itu tujuannya, produknya adalah adab, akhlak. Orang puasa melihat yang haram, astagfirullahaladzim. Buat handphone, astagfirullahaladzim. Handphone no, tidak mau lihat karena lagi puasa. Pulang dan maghrib, skip. Sama kayak di Sargem. Datang om, mbak, ayo mbak, jangan om lagi puasa. 1 juta, jangan om lagi puasa. 2 juta, jangan om. 5 juta, nanti aja bermaghrib ya om ya. Puasa itu tujuannya juga sama apa? Akhlak, jaga supaya mata tidak lihat yang haram, mulut ada ngerasani tahan, mau dengarkan yang ngomongin orang lain tahan. Puasa itu produknya juga adab, akhlak. Jadi amal-amal kita itu produknya tujuannya mendidik kita supaya punya akhlak yang baik. Rasul pernah ditanya sahabat. Rasul pernah bertanya kepada sahabat, "Adalah kamanil Islam?" Tahu tidak kalian apa itu Islam? Anta ya Rasulullah, Allah ya Rasulullah lebih tahu dia akhlak. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Maka Rasul mengatakan orang muslim itu, manil muslim itu, orang yang disebut Islam itu orang yang orang lain selamat dari gangguan lisannya dan perbuatannya. Pernah dengar hadis itu? Pernah dengar? Saya tanya, itu hadis akidah atau akhlak? Tentang akidah atau akhlak? Akhlak. Siapa itu muslim? Muslim itu orang yang selamat orang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi bab adab, akhlak ini penting sekali. Maka dikatakan adab terhadap ilmu itu ya adab kepada Allah dan Rasulullah. Makanya Imam Malik pernah didatangi orang, ketok pintu. Assalamualaikum ya Imam. Dibuka, waalaikumsalam. Ada apa mas? Saya mau tanya-tanya beberapa persoalan. Tanya masalah pribadi atau tanya masalah hadis. Karena beliau kan pengarang kitab hadis Al-Muwatta dan ahli hadis. Oh saya datang ke sini mau tanya-tanya masalah hadis. Lalu kata Imam Malik, silahkan masuk. Saya tak ke belakang dulu. Ke belakang ini ya sebentar, mandi dulu sampai bersih, mandi besar, pakai baju yang paling bagus, pakai parfum, bersiwak, baru dia temui tamunya, hadis yang mana yang kamu tanyakan. Imam Malik tidak pernah membahas hadis kecuali dalam keadaan sudah bersih, mandi, pakai baju paling bagus. Itu adab beliau memuliakan Rasulullah dan memuliakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan. Makanya berkah ilmunya. Adab terhadap ilmu itu adab terhadap Allah dan Rasulullah. Berikutnya,
Sekarang kita bahas adab di dalam majelis. Pertama, adab dalam majelis itu tak boleh berdebat di dalam majelis. Diskusi boleh, debat itu jangan. Kenapa? Debat itu bukan cari yang benar, tapi cari yang menang. Sing penting awake menang. Walaupun dia salah, sing penting menang. Salah apa kok, sing penting menang. Kadang kalau debat itu jatuhkan lawan dengan mengorek-ngorek kekurangan lawan dan membuat malu lawan. Sampai Rasul bersabda, barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia salah, pendapatnya salah, tapi dia ngalah meninggalkan perdebatan, Allah bangunkan baginya nanti sebuah rumah di pinggiran surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal pendapatnya benar, Allah akan bangunkan sebuah rumah di tengah-tengah surga baginya. Itu sampai Rasulullah memotivasi dalam majelis itu jangan berdebat. Diskusi boleh, diskusi itu cari solusi, tapi debat jangan. 2, bersegera mendatangi majelis, menghadiri majelis. Jika gurunya belum datang, tunggu. Ojo, santri itu ada 2, santri teladan dan santri telatan. Jangan jadi santri yang telatan, jadilah santri yang teladan. Nunggunya kita, guru belum datang itu sudah dapat pahala. Nunggunya itu dapat pahala, seperti argo taksi kayak. Dan itulah kayak ini loh. Jadi jalan terus, lama kita duduk jalan terus. Itulah bedanya turis Indonesia sama Jepang. Turis Jepang naik taksi yang ada argonya itu dilihat pemandangan. Kalau turis Indonesia naik taksi yang dilihat argonya. Terus itu mulai terus dia. Turis Indonesia sing dilihat argonya. Jatuh ini copot, terus saya lo dompet, tapi ini belum tekan-tekan. Jadi gitu, bersegera. Asy-Sya'bi pernah ditanya, ya Asy-Sya'bi, apa yang menyebabkan kau menjadi pintar sekali, menjadi ulama? Beliau mengatakan, aku tidak bergantung kepada manusia yang lain dalam menuntut ilmu. Jadi ini orang boncengannya maka, orang maka. Saya nunggu catatan teman aja, kalau tidak nyata aku melu nyatet, enggak gitu. Jangan bergantung pada orang lain. Kata beliau, aku bepergian ke negeri-negeri. Artinya ngajinya nggak di satu tempat, dia banyak belajar kemana-mana, rakus akan ilmu. Aku sabar seperti sabarnya keledai, serta bersegera seperti segeranya elang. Soalnya ada majelis, kapan? Maghrib, dia berangkat sebelum maghrib sudah berangkat. Usahakan maghrib di sana. Itu yang menyebabkan ilmunya berkah. Asy-Sya'bi itu, Imam Asy-Sya'bi atau Syekh As-Sa'di. 3, duduk di majelis ilmu dengan tawadhu dan khusyuk. Penting. Duduk dengan tawadhu dan khusyuk. Tawadhu itu mendengarkan apa yang disampaikan guru. Jika itu kebenaran diterima. Ojo ngeyel, tapi diterima. 4, saya persingkat. Duduk di majelis ilmu tidak boleh bersandar pada tembok atau tiang. Memang pengajian tembok atau tiang itu tempat favorit memang. Kecuali bagi yang uzur, mungkin yang pancen wis tuwa. Ngibah. Tulang punggung keluarga tapi punggungnya sakit. Jadi sebaiknya tidak bersandar. Ini saya persingkat sebagai penutup. Disunahkan penuntut ilmu tidak duduk dalam majelis kecuali sesuai tempat yang peroleh. Tidak melihat tempat yang kosong, yang baru tempat orangnya baru keluar langsung dipakai, nggak boleh begitu. Iya, ngomongin balik bingung tempat undi. Tidak bersandar di dalam majelis kecuali darurat, karena bersandar itu tanda kemalasan dan kurang adab, kurang menghargai guru. Kemudian selain itu dianggap kurang adab ketika di majelis ilmu duduk dengan membusungkan perut dan meletakkan kedua tangan ke belakang. Oh, benar. Baik tangan 2 ataupun tangan 1, itu kurang adab. Kalau kata Ustadz Busroni, duduk yang seperti itu duduknya orang yang sedang antri disiksa di neraka. Jadi jangan duduk seperti itu, tuh duduk menyerupai orang yang sedang antri di neraka. Kalau di majelis, yang kita bahas ini majelis, ya, duduk di dalam majelis. Sedikit lagi,
Tidak menengok ke arah lain kecuali darurat. Justru nengok. Apa kayak bos gue macan? Kok aman lah. Suara sedikit nengok. Makanya saya paling kesel kalau pengajian kita baru mulai ceramah, snack datang seluruh. Teh berantai, snack berantai. Mikir loh, ya Allah, kebagian apa orang aku ya? Itu kalau orang bagi itu yakin orang berantai-rantai itu tidak mendengarkan saya, pasti dia lagi sibuk mikirkan snack itu. Jangan begitu, itu nggak ada. Kalau mau bagi makanan bagi konsumsi, sebaiknya sebelum pengajian atau setelah pengajian. Oh, gupek kalau pengajian gupek, jangan gitu. Tidak boleh. Termasuk pegang handphone, pegang tasbih, itu nggak ada. Dulu ada seorang ulama salafus saleh, ketika lagi ngajar, santrinya ada yang main tasbih. Dia turun, ambil gunting, dipotong tasbihnya. Lalu gurunya bilang, apakah majelis ini maksiat? Tidak, guru. Kalau memang bukan maksiat, kenapa? Kalau memang maksiat, kenapa kau tidak cerita kepadaku di mana maksiatnya? Bukan, guru, itu bukan maksiat. Kenapa dia berzikir kepada Allah? Kenapa engkau berzikir begitu? Seolah-olah dia sedang berada di tempat maksiat. Duduknya kita dengarkan guru ngomong itu sudah termasuk zikir. Zikir pakai tasbih itu. Kita zikir itu, ada tasbih. Ada tasbih. Katanya guru lagi ngomong, subhanallah. Kesolehan loh itu. Kalau soleh ini mangkat. Tidak usah. Itu kurang adab. Jika pegang tasbih saja dalam majelis kurang adab, apalagi pegang pikir sendiri. Dipikir sendiri. Makanya ilmunya tidak berkah. Ngaji nggak itu ilmu nih, nggak bisa diamalkan. Ya karena itu pentingnya berkahnya ilmu itu begitu, diajarkan dengan adab. Merendahkan suara, menutup mulut kalau menguap. Tutup mulut, menguap itu dengan tangan kiri, dengan punggung tangan, menguap itu. Ya. Bersin, tutup pakai sapu tangan. Jangan haji. Berarti salaman dengan kacanya. Sama jelas. Jangan gitu. Baik, tidak meninggikan suara kecuali darurat. Tidak tertawa terbahak-bahak. Tertawa boleh, tapi jangan sampai terbahak-bahak, ya. Oh, Imam Syafi'i diceritakan, ketika gurunya sedang ngajar, buka kitabnya itu begini, pelan-pelan banget. Akhirnya teman sebelahnya setelah pengajian selesai tanya, ya Syafi'i, kenapa tadi kau buka kitabmu pelan-pelan? Apa mau robek bukumu itu kitabnya? Kata Imam Syafi'i, saya takut suara kertas saya ini mengganggu konsentrasi guru saya. Saya takut suara lembaran kertas kitab saya ini mengganggu konsentrasi guru. Bayangkan Imam Syafi'i adabnya kepada guru. Makanya ilmunya luar biasa. Berkahnya sampai hari ini, mazhabnya Masya Allah, ilmunya berkah luar biasa. Nah, saudaraku yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah SWT, mudah-mudahan sedikit ini tadi, insya Allah pekan depan kita lanjutkan bab tentang adab kepada guru. Ini penting, perlu datang insya Allah ya bulan depan, bab masalah adab terhadap guru. Karena banyak orang yang kurang adab terhadap guru, banyak sekali. Sehingga kalau gurunya sudah ada sakit hati, sudah ilmunya itu tidak akan manfaat buat dia, tidak akan manfaat. Bagaimana murid bersikap di hadapan guru, dan bagaimana apa yang harus kita lakukan terhadap guru, insya Allah kita bahas di bulan depan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.